polisi juga itu ada. Tapi saya harus berbohong, bertanya-tanya jual gini, dijual belikan enggak. Terus terang saja kita tidak mampu kemudian meneliti kembali, mereview apa yang sudah kita lakukan itu benar nggak si pendonor itu bukan jual beli. Itu belum kita lakukan. Menjadi kata yang makin akrab terdengar di telinga kita sehari-hari. Jual ginjal seolah sudah menjadi jalan pintas yang kerap terlintas di sebagian masyarakat yang kurang beruntung. Gara-gara terlilit utang hampir 1 miliar rupiah, Melvi Monita yang tengah hamil 7 bulan ini mengambil jalan pintas. Stres terus ditagih kanan kiri untuk membayar utang modal bisnisnya. Ia dan suami memutuskan menawarkan ginjalnya. Ya, jadi saya lagi nyari orang yang mau beli ginjal saya. Karena kan saya sedang terlilit hutang ya. Kenapa saya bisa terlilit hutang? Karena kan saya baru mulai bisnis jualan minyak goreng sama jualan online gitu. Cuma karena saya baru pertama kali, jadi saya nggak bisa mengendalikan. Praktik jual ginjal di kalangan masyarakat, faktanya memang bukan sekedar poster belaka. Juga bukan sekedar meminta iba, namun ada terjadi di sekitar kita. Bila terus diabaikan, praktik jual ginjal bisa menjadi penyakit sosial baru di kalangan masyarakat. Setidaknya itulah yang terjadi di Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sedikitnya 200 orang di desa ini dikabarkan telah menjual ginjalnya. Jual beli ginjal sudah menjadi kisah turun-temurun yang disebarkan dan dilakukan oleh sebagian warga Wangi Sagara. Ipan Sofyan, pria 25 tahun ini, telah menjual ginjalnya seharga 100 juta rupiah pada tahun 2018. Ditawari oleh seorang calo di desanya, Ipan mengaku tidak mengalami kesulitan menjual ginjalnya. Ia menjalani semua prosedur dengan lancar hingga naik ke meja operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun demi lolos screening ke meja operasi, Ipan diminta untuk berbohong tentang latar belakang hubungannya dengan pihak penerima atau pembeli ginjal. Dengan menyebut kata kunci pihak keluarga, polisi dan dokter pemeriksanya langsung meloloskan. Waktu pertama itu saya ditanya sama dokter, diperiksa sama cek darah seperti biasa, cek darah. Terus dokter jantung, dokter paru-paru itu tanya semua juga. Polisi juga itu ada, tapi saya harus berbohong. Jual gini, dijual belikan enggak. Ada apa sangkut pautnya dengan pendonor, penerima donor? Saya cuman keluarga. Waktu dulu papa saya kerja di sana, saya cuman kasihan gitulah sama dia. Dia udah sayang sama saya, berbohong gitu. Ditanggung saya semuanya. Buat apa saya juga, daripada lebih baik dia sehat, saya sehat. Kata saya gitu, disuruh berbohong. Tipu-tipu jual beli ginjal ilegal berkedok donor juga dilakoni oleh AP. Pria 30 tahun ini menjual ginjalnya di tahun 2018 silam. Demi meyakinkan calon penjual ginjal, lazimnya para calo bolak-balik memberikan uang panjar. Namun ujung-ujungnya, pemberian tersebut dipotong dari harga satu buah ginjal. Dari harga yang disepakati 100 juta rupiah, AP hanya menerima 85 juta rupiah. Saya udah dapat uang, calo banyak, yang 1 juta, yang 1,5 juta, 2 juta, kan itu habis. Kan dulu kan datang calo 2,
Saya udah terima uang banyak. Supir minta. Minta ke kantor. Iya, sini banyak kan orang-orang lain minta sama saya. Saya deh mau ngasih, nggak ngasih ke orang-orang yang sehat, ngasih ke orang yang nggak mampu. Saya. Jadi dulu sebenarnya ada tawar-menawar harga di situ ya. Jadi kalau Kang berapa sih dulu? 100 lebih. 100 lebih. Itu 100 lebih teh sama utang masuk utang masuknya. Kan itu yang ngasih nggak cerita masuk utang, enggak. Kasih aja. Udah terima uang, masuk utang. Camat Majalaya Gugum Gumilar tidak menampik. Sebagian warganya menjadi korban jual beli organ ginjal. Fakta gelap tersebut terjadi lantaran kondisi ekonomi. Namun Gugum Gumilar menjamin praktik jual beli ginjal ilegal oleh warganya kini sudah tidak ada lagi. Itu ada iming-iming, kan? Iming-iming jumlah uang yang besar. Di satu sisi memang mereka juga memang sangat membutuhkan karena Desa Wangi Sagara ini, Majalaya memang terkenal kan dengan kota industri. Tapi memang untuk beberapa wilayah yang agak ke ujung gitu kan ya, Wangi Sagara, Neglasari itu memang sebagian besar masih wilayah pedesaan, masih wilayah agraris. Jadi memang sebagian besar masyarakat di sana juga masih orientasi kerja ke petani gitu kan ya. Ya pada saat diiming-imingi jumlah uang yang luar biasa dan juga pengetahuan kaitan dengan ginjal itu yang belum memadai juga, akhirnya ya kalau boleh saya sebutkan sebenarnya masyarakat ini adalah bisa dikatakan sebagai korban Kang ya. Karena memang tidak semata-mata awalnya menawarkan diri gitu kan ya, karena dari aspek pengetahuan juga kalau dikatakan ginjal seperti apa, ginjal di mana, masyarakat itu tidak tahu. Sebagian warga Majalaya yang menjual ginjalnya boleh jadi berkaca dari pengalaman tetangga-tetangga sebelumnya. Mendapat duit puluhan hingga ratusan juta dalam sekejap menjadi kisah yang terus ditularkan dari waktu ke waktu. Perlu langkah sangat serius untuk menyikapi kondisi ini. Sebab abai mengawasi, bisa-bisa Wangi Sagara menjadi surga bagi sindikat perdagangan organ manusia. Penyakit ginjal kronis merupakan salah satu penyakit mematikan. Di Indonesia, tidak kurang dari 42.000 orang meninggal per tahun gara-gara ginjal kronis. Penyakit ini terus mengintai masyarakat. Prevalensi kasusnya bahkan terus naik dari 0,2% di tahun 2013 menjadi 0,38% di tahun 2018. Pasien yang mengalami gagal ginjal kronis harus melakukan cuci darah atau hemodialisis seumur hidupnya. Untuk cuci darah 2 kali seminggu, pasien cuci darah harus merogoh kocek tidak kurang dari 92 juta rupiah. Jelas, bukan uang yang sedikit. Transplantasi ginjal adalah satu-satunya jalan untuk terbebas dari cuci darah seumur hidup. Dengan transplantasi, pasien berpeluang hidup lebih lama. Biaya transplantasi ginjal di kisaran 250 hingga 400 juta rupiah. Jumlah ini setara dengan biaya cuci darah selama 3 hingga 4 tahun. Lantaran inilah, sebagian penderita ginjal akut memilih untuk transplantasi. Persoalannya, hingga kini tidak ada lembaga donor ginjal di Indonesia. Pasien yang akan melakukan transplantasi ginjal harus mencari sendiri pendonornya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat jual beli organ. Organ ginjal di pasaran dihargai antara 250 hingga 300 juta rupiah. Dari penelusuran realitas, setidaknya ada 2 kasus perdagangan ginjal ini pernah diungkap, yaitu antara tahun 2016
dan juga tahun 2018. Nah, kemudian hanya saja kasus di tahun 2019 ini memang tidak begitu terdengar oleh publik. Dari putusan perkara yang kami dapatkan, ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2019 lalu. Diketahui ada 4 komplotan sindikat yang dimotori oleh 4 terdakwa ini yang merupakan makelar jual beli ginjal. 4 makelar ini memang sudah dipidana penjara selama 2 tahun dan denda 250 juta rupiah. Korban atau calon pendonor direkrut dari beberapa daerah di Jawa, sementara pembeli atau penerima ginjal sebagian besar dari sekitaran Bandung dan Jakarta. Menurut data Kementerian Kesehatan, sepanjang 2015 hingga 2022, selama 7 tahun terakhir, telah dilakukan 1.714 transplantasi ginjal. Sebagian besar transplantasi ginjal dilakukan di 4 rumah sakit di Jakarta. Dari data terakhir, itu ada 17 rumah sakit ya, yang telah melakukan transplantasi ginjal ya. Dari 6 ini yang tertinggi itu 1 RSCM, ya sebanyak sekitar 920-an itu. Kemudian disusul dengan rumah sakit Cikini. Cikini ya Pak, PGI ya Pak. Kemudian rumah sakit Siloam. Kemudian Gatot Subroto, Karyadi dan Sarjito. Yang lain-lain hanya hitungannya dikit ya, di bawah 10 lah gitu. Nah total saat ini kasus itu sebanyak 1.714 ya, yang sudah transplantasi selama hampir 6 tahun ini. 6 tahun terakhir. Dan 3 tahun terakhir hanya RSCM yang melaksanakan karena pandemi ya gitu. Artinya setiap rumah sakit yang ada 17 rumah tadi itu yang memang dirujuk sama pemerintah? Iya, sudah mendapat izin. Lainnya nggak dapat ya Pak? Belum ya? Harus mengajukan. Sistem pelaporannya gimana sih Pak? Karena ini kan tidak terlalu banyak kasus yang dioperasi, Pak ya, maka KTN itu mempunyai sistem yang disebut dengan sistem pencatatan dan pelaporan ya, secara terintegrasi. Jadi setiap rumah sakit yang akan melakukan itu harus melaporkan dalam waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu ini harus laporan itu. Ya, termasuk melaporkan perkembangannya. Kan tidak semua pasien dioperasi terus sukses kan, ada yang meninggal loh. Oh gitu. Ada yang nggak semua menjamin bahwa tidak itu berhasil. Tidak menjamin. Tapi sedikit ya yang meninggal ya, karena sudah sangat selektif ya, jadi gitu. RSCM adalah rumah sakit pemerintah terbesar di Indonesia yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Hingga Desember tahun 2022, RSCM telah melakukan 945 transplantasi ginjal. Realitas mencoba meminta konfirmasi ke pihak RSCM perihal dugaan praktik jual beli ginjal tersebut. Namun pihak rumah sakit tak kunjung merespon. Ini kan baru ada suratnya, jadi harus dikirim dulu. Ya nggak apa-apa, kita tunggu sampai Senin, karena Senin kita tayang. Oh baik. Ditunggu sampai, aku tapi nggak bisa janji. Nggak apa-apa. 2 kali Realitas melayangkan surat permohonan wawancara, namun selalu bertepuk sebelah tangan. Kita udah sebulan Mbak nungguin, hampir 2 bulan, tapi belum ada konfirmasi sama sekali. Cuma dijanjiin terus. Ya, makasih Mbak. Kan tapi Bu Dirutnya sekarang lagi nggak ada di sini kan. Ya. Jadi nanti PLH-nya, nanti setelah disposisinya turun dari PLH, nanti masnya dia hubungin ya. Siap. Itu berapa lama lagi kira-kira? Karena ini Mbak saya ke Mas Yogi aja. Ini udah 26 Januari. Bisa dibayangkan, dari satu komplotan saja bisa mengatur 10 transaksi ginjal ilegal dalam 1 tahun. Maka wajar kita bertanya lebih jauh, mungkinkah hanya ada satu komplotan ataukah justru ada banyak komplotan perdagangan ginjal ilegal
yang berkeliaran di sekitar rumah sakit. Lantas, siapa yang bisa menjamin transplantasi ginjal bebas dari praktik perdagangan organ? Tren kasus gagal ginjal di Indonesia cenderung terus naik. Sepanjang tahun 2022, terdapat 1,3 juta kasus gagal ginjal dengan nilai pembiayaan 2,1 triliun rupiah. Pembiayaan penyakit ginjal kronis menyedot anggaran 9% dari total pembayaran jenis penyakit katastropik. Setiap tahunnya, dana triliunan rupiah tersedot untuk pembiayaan pengobatan gagal ginjal. Total biaya katastropik di tahun 2022 itu adalah terpakai untuk biaya pelayanan gagal ginjal kronis. Dan ini termasuk juga di dalamnya sekitar 2 triliun ya Mbak, sekitar 2,1 triliun itu di tahun 2022, dan untuk jumlah kasusnya kurang lebih sekitar 1,3 juta kasus ya, tindakan di seluruh Indonesia dari Januari hingga Desember tahun 2022. Ini mulai dari rawat inap, rawat jalan. Kalau rawat jalannya pasti di sana banyak tindakan-tindakan cuci darah gitu. Kemudian juga termasuk juga transplantasi ginjal. Kita bisa bayangkan kalau misalkan masyarakat ini tidak memiliki jaminan kesehatan nasional di JKN yang dikelola oleh BPJS, ini akan cukup berat bagi masyarakat gitu, karena satu kali cuci darah itu bisa kurang lebih 1 sampai 2 juta gitu kalau membayar sendiri begitu, kurang lebih ya. Dan biasanya 1 minggu itu ada yang 1, 2 sampai 3 kali gitu. Tidak pernah terbayang di benak Susanto dirinya divonis menderita gagal ginjal kronis. Susanto merasa selalu menjalani gaya hidup sehat. Namun di tahun 2015, teknisi di sebuah perusahaan ini divonis ginjal kronis dengan kondisi fungsi hanya 4%. Beberapa tahun menjalani rutinitas cuci darah 2 kali seminggu, pria 37 tahun ini akhirnya memutuskan untuk transplantasi ginjal di tahun 2017. Namun kurang beruntung, proses gagal di tengah jalan lantaran adik kandungnya yang menjadi donor tidak memenuhi syarat kesehatan. Nih mungkin bukan cuma saya, apalagi yang aktif di media sosial ya, di Facebook, di mana kalau dia tahu kita pasien itu pasti banyak yang nawarin, Pak. Terus banyak yang nawarin itu biasanya nggak berdiri sendiri lah ya, ada timnya biasanya. Biasanya emang benar-benar sindikat lah ya. Kalau saya bilangnya sindikat lah ya. Kalau di sononya kan jadi calo ya. Mau saya tutup-tutupin, orangnya pada tahu jual beli organ ada, kata saya. Terus saya sebagai muslim, menurut ulama-ulama saya, kalau jual beli saya nggak boleh kalau organ, kata saya. Walaupun saya mampu nih beli, saya 50 juta, 100 juta di kampung, tapi saya nggak ngasih hati saya, kata saya. Tetap saya mau berjuang yang legal. Kalau legal kan jelas ada payung hukumnya dari negara. Terus undang-undang itu diundangkan, udah pasti kan pertimbangannya dari segi majelis ulamanya. Kalau yang muslim ya dari agama-agama lain juga pasti ngasih pertimbangan. Setahu saya kan semua agama boleh asal kemanusiaan. Perdagangan ginjal ilegal memang bukanlah praktik yang kasat mata, namun faktanya di lapangan kasus jual beli ginjal nyata terjadi. Ketiadaan lembaga resmi yang mengatur donor ginjal menjadi ladang subur praktik perdagangan organ di Indonesia. Namun komunitas pasien cuci darah Indonesia menilai sistem kerja Komite Transplantasi Nasional salah kaprah. Ibarat jeruk makan jeruk, sebagian komite pengawas adalah juga orang-orang yang berada di rumah sakit. Bayangkan saja kalau di setiap rumah sakit itu tumbuh ya transplantasi organ, bisa melakukan transplantasi organ seperti di India, rumah sakitnya banyak yang bisa melakukan transplantasi ya. Tetapi proses advokasi itu diserahkan oleh rumah sakit. Maka yang terjadi adalah penilaiannya subjektif, karena tadi transplantasi ginjal itu punya value, punya nilai. Ada rupiah di sana yang dibayarkan. Pasien untung, rumah sakit juga untung.
Tapi kalau itu dibiarkan kepada rumah sakit, ya bisa terjadi kekacauan. Ya, yang harusnya bekerja di sana adalah pemerintah, negara yang telah membentuk komite transplant nasional. Merekalah yang membuat ragam kebijakan terkait dengan advokasi. Karena di dalam keputusan menteri juga dikatakan demikian. Ya, bahwa mereka juga melakukan berhak mengeluarkan kartu, memiliki kewenangan mengeluarkan kartu, ya kan, registrasi dan pengolahan data. Bahkan mereka juga memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjadi donor yang baik. Ketua Komite Transplantasi Nasional, Budi Sampurna, tidak menampik adanya celah jual beli ginjal di masyarakat. Meski begitu, pemerintah sudah membuat prosedur yang jelas dan tegas untuk membendungnya. Unsur orang ketiga yang menjadi perantara misalnya. Ada nggak orang yang atau perjanjian di dalam sebelumnya yang mengatakan bahwa dia akan memberikan sesuatu, memberikan organ tadi dengan imbalan misalnya. Nah, semua kita harus teliti betul-betul, tidak hanya berdasarkan ucapan saja, tapi juga fakta-fakta ini kita cari. Masalahnya adalah, terus terang saja kita tidak mampu kemudian meneliti kembali, mereview apa yang sudah kita lakukan itu, benar nggak si pendonor itu bukan jual beli. Itu belum kita lakukan. Karena terus terang kita belum punya tenaga, belum punya kesiapan organisasi untuk melakukan itu ya. Tapi ke depan belum tentu tidak ya. Kita bisa akan melakukan itu review seperti itu saya kira akan lebih baik ya. Dalam arti bahwa masyarakat merasa betul-betul aman bahwa akan selalu ada upaya dari pemerintah yang melakukan itu. Bagaimana dengan pembentukan lembaga kayak sebagai lembaga pendonor gitu Pak, atau di Indonesia ini apakah mungkin ada lembaga untuk mendonor organ gitu? Nggak ada yang tidak mungkin sebetulnya kan. Tapi lembaga itu jangan lupa nanti jangan-jangan malah lembaga pendonor itu yang jadi tempatnya jual beli. Jangan lupa transaksinya itu tersembunyi dan tidak akan mengatakan jujur-jujur bahwa itu jual beli. Dan yang kita takut justru itu. Kalau ada lembaga yang melakukan itu dan kemudian setiap orang mendaftarnya ke situ dan kemudian dia akan dijanjikan memproses gitu, itu sama aja jual beli. Jadi itulah lembaga itu yang melakukan itu. Kan nggak enak juga dibilang begitu. Padahal lembaga itu tadi niatnya pasti baik. Atas nama penghargaan terhadap hak hidup setiap manusia, transplantasi ginjal memang sah-sah saja dilakukan oleh siapapun. Namun atas nama kemanusiaan juga, memperdagangkan organ manusia secara ilegal adalah bentuk eksploitasi. Negara harus hadir menjalankan fungsi pengawasan yang ketat, hadir memberikan jaminan tidak ada moral hazard di balik setiap transplantasi organ manusia.